Tarik Keras dari Simpasio Institute. Saya Kak Eda dan Titin mewakili teman-teman Simpasio untuk mengikuti residensi Kampung Katong 2 di Video G Labuan Bajo. Selama residensi kali ini saya menemukan bahwa banyak sekali keberagaman yang menjadi ciri khas orang-orang Kampung Air. Seperti ada 3 suku besar yang mendiami Kampung Air, suku Bajo, Bugis, dan Bima, yang saya rasa sangat tinggi toleransinya. Jadi memang beragam rasanya, beragam kesannya, karena seru sekali kita bertemu dengan teman-teman dari Lakwatu Jawas dan juga Video G, dan berbaur langsung dengan warga di Kampung Air. Selain itu juga karena kita tinggal bersama, jadi berasa seperti apa ya, anak kosan gitulah. Jadi benar-benar berbagi, bercerita sampai malam, pagi-pagi dibangunin sama Mama Fun gitu kan. Jadi seru, dan memang saya pribadi mendapatkan banyak pelajaran dan juga nilai di residensi kali ini. Karena keberagaman tadi, kemudian saya merasa diperkaya dari segala sisi. Senang dan sangat berantusias karena Kampung Air ini karakteristiknya mirip dengan salah satu wilayah di Larantuka, yaitu Kampung Baru. Dari residensi ini menginspirasi kami di Simpasio untuk berkegiatan bersama teman-teman di Kampung Baru di Larantuka. Hari pertama kami datang, kami disambut dengan hangat dan baik oleh teman-teman Video G, yang juga sudah ada teman-teman Lakwatu Jawas yang baru saja tiba dari event lari ke pesta kampung gitu. Nah itu yang pertama, barangkali kita bisa menemukan. Hari kedua residensi kami pergi ke rumah Bapak RT, Bapak Syah, untuk bertemu bersama bapak-bapak dan ibu-ibu dalam forum rukun tetangga dan rukun warga. Begitu, tapi modelnya kayak bagaimana orang bikin acara, sebagaimana acara nikah, nuansanya seperti itu. Namanya pesta kampung. Itu nanti kita lakukan, harapannya bisa terjadi setiap tahun. Apa bikin kue atau semacam lomba, bikin kue, bikin masakan, bagaimana cara mengolah ikan, apa ikan pepes, ikan apa ikan masak, itu kasih. Setelah berbagai cerita dan ide bersama, kami melanjutkan perjalanan ke Pasar Batu Cermin. Pasar Batu Cermin sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pasar yang ada di Larantuka. Kami juga membeli ikan untuk dimasak makan malam. Pasarnya masih sangat ramai walaupun sudah sore hari. Setelah berkeliling di pasar, kami melanjutkan perjalanan menggunakan bemo menuju TPI atau tempat pelelangan ikan. Menarik menurut saya karena di dalam gedung TPI ternyata banyak pedagang ikan yang jualan ikan segar dan ikan kering. Setelah itu kami menikmati sunset di jembatan belakang gedung TPI. Tur kampung dan tur dapur. Kami berkeliling di Kampung Air, melihat aktivitas warga lebih dekat dan bercerita bersama masyarakat setempat. Kami juga bertemu dengan beberapa orang, bercerita, berbagi hal yang baik sampai dengan kegelisahan-kegelisahan yang dirasakan. Ada beberapa cerita yang menarik, mulai dari sumur yang dekat masjid dengan rasa airnya yang tawar. Meskipun sumur ini letaknya cukup dekat dengan
air laut. Ada juga yang menceritakan tentang pelabuhan pertama kedatangan orang suku Bajo di Labuan Bajo itu sendiri. Mantap. Oh iya, baik, siap. Mental abis. Cerita-cerita seperti ini tentu saja harus didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik sehingga adik-adik kita ataupun teman-teman kita dapat mengetahui sejarah Kampung Air. Hal ini sedang diupayakan oleh teman-teman Video G. Tetap semangat. Kami kemudian beranjak ke rumah Mama Enggang untuk melakukan tur dapur. Di sini banyak sekali cerita yang kami dapatkan, mulai dari kudapan khas orang Bajo, orang Bima, dan orang Bugis. Ada kue bepalaya, ada kue jengkuli, ada juga kue tape, yang dimana masing-masingnya punya cerita sendiri. Cerita yang beragam ini kemudian kami rangkum di hari keempat, hari persiapan untuk pameran esok harinya. Oh, mau kasih naik? Oh, maafkan kami. Irene? Oh, Terus tertabrak nih, Kaks. apa tuh? Turun Aku 2. bertemu Anda di sini. Lucu banget. Di hari terakhir residensi Kampung Katong kedua bersama teman-teman Video G di Labuan Bajo, kami melakukan presentasi dalam bentuk pameran dan pesta kampung. Beragam kegiatan yang kita tampilkan, terkhususnya hasil semacam riset sederhana atau rapid assessment selama kurang lebih 5 hari di Kampung Katong, khususnya Kampung Air. Jadi waktu itu kita dari Simpasio Institute sendiri menemukan beberapa hal menarik. Tari Kerans misalnya menemukan ide membuat aksesoris karena dia suka bikin itu, aksesoris manik-manik yang ternyata terinspirasi dari warna-warni makanan kuliner yang ada di Kampung Air. Lalu Titin sendiri menampilkan beberapa foto-foto aktivitas masyarakat, foto tempat-tempat atau bukan situ sih, kayak tempat-tempat yang penting yang merupakan bagian dari sejarah orang-orang di Kampung Air. Lalu kemudian kami juga membahas bersama tentang semacam elemen-elemen pembentuk dari kawasan Kampung Air itu sendiri. Misalnya simpulnya ada di mana, penanda atau citra dari Kampung Air itu apa, karakteristiknya seperti apa, jalur-jalur dan batas yang dibangun dari narasi warga, bukan batas administrasi tapi batas dari narasi warga. Jadi kita bikin peta yang menghimpun semua elemen yang kita riset waktu itu, dan petanya dibikin unik dengan menggunakan benang. Jadi terlihat semacam ada sirkulasi atau perputaran atau keterhubungan dari warga dan juga aktivitas. Selain ada materi pameran dari kami di Simpasio, tentu saja tuan rumah juga menyajikan banyak informasi dan foto-foto keseruan selama kita residensi. Lalu yang menarik lainnya adalah ada sharing dan juga masak-memasak, kolaborasi Mama Fun dari Lakuatu Jawas dan Kak Citra dari Dapur Pecah Video G. Nah, waktu itu warga di Kampung Air mendapat kesempatan untuk juga merasakan cita rasa molo di Labuan Bajo dan bagaimana perpaduan dari bahan lokal yang ada dengan bumbu-bumbu atau juga cara-cara memasak dari molo yang disajikan oleh Mama Fun. Dan yang paling membuat kami jatuh hati adalah
Semangat dari adik-adik di Kampung Air. Mereka senang sekali dan sangat antusias mengikuti kegiatan mewarnai dan juga bermain bersama. Kami merasa tidak perlu banyak adaptasi atau menyesuaikan diri karena memang semangat mereka tuh jadi kayak kekuatan gitulah. Jadi seru dan ternyata prosesnya jadi lebih mudah karena mereka ternyata punya keinginan belajar yang cukup tinggi. Yang paling penting adalah menyiapkan ruang yang ramah anak untuk aktivitas-aktivitas kedepannya karena kita tidak bisa pungkiri adik-adik adalah generasi penerus dari kerja-kerja kita hari ini. Tapi tidak bayar. Oke, menemani sore kita semua sore ini Bapak.